Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Awal kalam, marilah kita ucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita segala macam nikmat, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa hadir di masjid rumah ibadah yang mulia ini. Bersyukur berarti kita sering-sering mengucapkan kata hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, sakit, senang, tetap saja ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tandanya kita orang yang bersyukur. Bersyukurlah, banyak-banyaklah bersyukur supaya kita menjadi orang yang bahagia. Mangko banyak orang ndak bahagia, deknya indak bersyukur. Ndak acuk-acuk mengana nikmat Allah, mangkonya wak ndak bahagia. Ucapkanlah alhamdulillah, kan banyak nikmat Allah ya, Pak. Apapun profesi kita, jadilah orang yang terbaik di muka bumi ini. Tandonya orang yang bersyukur. Profesi sebagai ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik. Tandonya bersyukur. Awak jadi petani, jadilah petani yang baik. Itu tandonya bersyukur. Awak pedagang, jadilah pedagang yang terbaik. Tandonya awak orang yang bersyukur. Awak jadi guru, jadi pegawai, jadilah guru, jadilah pegawai yang terbaik. Tandonya awak orang yang bersyukur. Apapun profesi wak, kalau awak lagi bersyukur, maka awak akan terhindar dari dosa. Orang ndak terhindar dari dosa, kok deknya ndak bersyukur, makanya banyak melenceng dari garis ketentuan Allah. Orang yang bersyukur akan senantiasa menjaga perbuatannya, akan senantiasa menjaga lisannya dari segala sesuatu yang menyakitkan orang. Tandonya bersyukur. Kalau wak mangecek, kalau wak bebuik, orang sakit hati kawak, orang makan hati dia wak, tandonya wak orang yang indah bersyukur. Jago-jago lidah, jago-jago anggota badan, supaya jangan ada orang yang sedih hati karena perbuatan awak, ucapan awak. Jangan ada orang yang sakit hati, jangan ada orang yang makan hati. Itulah orang yang bersyukur. Bersyukurlah kita ketika bertemu dengan orang baik. Bersyukur pula ketika bertemu dengan orang jahat. Ketika bertemu orang nanelo, alhamdulillah, li bertemu kawan nanelo elo. Kalau ketika bertemu orang nanjai, alhamdulillah bertemu orang jai. Ikunya ke macamnya nanjai ko. Mudah-mudahan nambo dak jadi orang jai. Yalah jadi orang jai, awak jai loh. Itu ndak orang bersyukur wak namu itu. Tidak bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Orang yang bersyukur tuh apa saja yang nyutamuinya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita mintakan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di masa dahulu dalam suatu kisah diceritakan
Ada seorang ibu dan kehilangan anaknya. Anak gadisnya satu-satunya, anaknya cieknya, padusi, meninggal ketika gadis umur 7 tahun. Ciek tu nya, iwana-wana berumah di tepi jurang kecil orang. Ya, abi nan ciek tu na. Kalau ndak kuat-kuat iman, amah mereng. Tapi alhamdulillah si ibu kok adalah orang yang taat. Semenjaknya kehilangan anaknya, ibadahnya semakin kuat kepada Allah. Pernah suatu ketika ibu tadi menemui seorang ulama besar yang bernama Hasan Al-Basri. Setelah bertamu je Ustaz Hasan Al-Basri ya keciknya. Ustaz izinkan ambo mengicik Ustaz. Ambo adukan menyampaikan sesuatu. Kecik Ustaz Hasan Al-Basri. Apa bu? Kecianlah. Ambo dengan. Ustaz, ambo kehilangan anak gadis ambo baru-baru kok. Umur 7 tahun. Meninggal muda Ustaz. Itu ba'ala ibu. Itu kan kehendak Allah. Iya Ustaz. Tapi jujur sebagai seorang ibu, walaupun ambo orang Islam, ambo berusaha jadi orang Islam yang taat nah sebenar-benar orang Islam. Tapi jujur Ustaz di hati ambo masih barik rasanya kehilangan anak gadis ambo. Tolong bantu ambo Ustaz. Apa yang bisa ambo bantu? Kecil Ustaz Hasan Al-Basri. Ustaz, ambo rindu bana aja nak ambo kangen bana taraga bana biarlah bertemu bagai di dalam mimpi Ustaz ingin ambo. Tapi sampai kini ndak dola do ambo bermimpi dipertemukan jo anak gadis ambo ke Ustaz. Ambo ingin tahu bah keadaannya. Kecik Ustaz Hasan Al-Basri, bu, nanti malam sudah salat isya, engkau salat sunnah 2 rakaat tambah 2 rakaat. Berarti 4 rakaat. Setiap rakaatnya sesudah membaca surat Al-Fatihah, engkau baca surat At-Takatsur. Ibu-ibu lagi dapat surat At-Takatsur. Lagi Al-Haqumut Takatsur sampai habis. Iya. Itu syaratnya Ustaz. Iyo. Sudah engkau sembahyang isya, salat sunnah 2 rakaat tambah 2 rakaat, 3 rakaat. Sesudah Al-Fatihah baca At-Takatsur. Sudah tu engkau berdoa, kemudian sebelum lalu usahakan engkau berwudu terlebih dahulu. Sudah tu baca 3 kul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Sudah tu engkau miringkan badan engkau ke kanan. Sudah tu baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ditanya oleh ibu tadi, barakali wak baca Ustaz? Jawabannya, bara taluk di ibu sampai mata takkan tua, sampai mulut engkau kan tak mampu le mengucapkan dek lah sangat takkan tua baru berhenti. Kecil ibu tadi, jadi Ustaz akan ambo kerajukan. Setelah hari malam sudah salat isya, dilakukan oleh si ibu tadi apa yang diajarkan oleh Ustaz Hasan Al-Basri. Kemudiannya tertidur. Dalam tidurnya tadi betul apa yang dikecek Ustaz Hasan Al-Basri nya dipertemukan dengan anaknya, anak gadisnya yang meninggal tuh. Tapi walaupunnya dipertemukan, ibu tadi rupanya ndak lo senang, ndak lo gembiranya dengan pertemuan anaknya dalam mimpi itu. Sebab keadaan anaknya sangat mengkhawatirkan, sangat menyedihkan, sangat memilukan hati. Keadaan anak gadis tadi berbaju aspal panas, sehingganya memakiak-makiak. Kemudian di lehernya dililit dengan tali ratusan kali lilit sehingganya tercakiat. Kemudian di kakinya dirantai dengan rantai
api neraka yang sangat panas sehingga dak tadangan de ibu tadi do tangisannya. Waalaikumsalam. Karena sangat dak tahannya dengan kondisi anaknya dalam mimpi tadi itu, tersentaknya. Langsung duduk menangis ibu tadi. Bundena, aku mau itu keadaan engkau nak. Engkau anak ibu satu-satunya. Dena, bentuk itu rupanya keadaan. Apa yang bisa ibu lakukan supaya engkau terhindar dari azab nak? Siang harinya si ibu tadi kembali menemui Ustaz Hasan Al-Basri, ulama besar Basrah tadi. Keceknya, Ustaz, ambolah lakukan yang Ustaz ajan ke Patang tu. Yolah bermimpi ambo jana ambo. Tapi Ustaz, keadaan anak ambo sangat menyedihkan, memilukan Ustaz. Tolong ambo lihat Ustaz, pak acaranya. Tolong tunjukkan cara supaya anak ambo terhindar dari azab kubur. Bantu itu keadaannya Ustaz. Tak tahu dia bodoh, tak tahan hati ambo dah. Kecil Ustaz tadi. Wahai ibu, dalam setiap kesempatan engkau banyaklah baca salawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian mohonkan doa untuk anak engkau. Mudah-mudahan dia ampuni dosanya. Sudah tu diangkatkan azab darinya. Sudah tu engkau bersedekah seberapa engkau mampu. Bara yang ada piti, bara yang besar soalnya disedekahkan semampu engkau. Insya Allah keadaan anak engkau akan berubah. Kece Ustaz Hasan Al-Basri. Baiklah kalau begitu. Si ibu tadi pulang sudah tunjuk amal kalau yang diajarkan oleh Ustaz Hasan Al-Basri-nya baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lape-lape muncul aku membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lai sedang senggang wakatunya baca salawat. Kemudian diiringinya doa, ya Allah ya Tuhan, selamatkanlah anakmu dari azab ya Allah, hapuskan segala dosanya ya Allah, lipat gandakan segala kebaikannya ya Allah. Hanya Engkau yang Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang ya Allah. Malamnya yang bermimpi oleh Ustaz Hasan Al-Basri. Ustaz Hasan Al-Basri bermimpi pasobok je anak gadis tadi. Sementara Ustaz Hasan Al-Basri ku tak kenal ketika anak gadis ku masih hidup dulu dah. Dalam mimpinya Ustaz Hasan Al-Basri mencari anak gadis yang cantik jelita sedang bermain-main di taman surga yang sangat indah. Dipanggilnya Ustaz ku, Ustaz, engkau Ustaz Hasan Al-Basri? Kecil Ustaz tadi. Kok tahu engkau? Dari mana tahu nama Ustaz? Kecil anak tu, Ustaz, ambo adalah anak gadis dari ibu yang menemui Ustaz ke Patang. Jangan Ustaz Hasan Al-Basri. Baru siang tadi ibu engkau menceritakan engkau dalam keadaan diazab. Engkau pakai baju aspal panas, kemudian leher engkau dililit dengan tali. Sudah tu kaki engkau dirantai dengan rantai neraka. Kini kok keadaannya tak balik bana. Kecil anak tadi, Ustaz, barakai doa Ustaz, barakai doa, barakai salawat yang diucapkan oleh ibu ambo. Sudah tu Ustaz, kini ku ambo tak diseruku, tak surang sudah Ustaz. Ambo ada 70.000 orang Ustaz. Dan diangkitkan azab, kemudian kami ditampaikan di taman-taman surga. Ditanya Ustaz Hasan Al-Basri, kok bisa bakawan 70.000 orang? Ambo ditampai pandang pekuburan tu banyaknya 70.000 almarhumah. Patang tu lewat seorang laki-laki yang sangat soleh, kemudian mengucapkan satu salawat, sudah tu mengucapkan doa.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Tuhan, angkatkanlah azab dari para almarhumah yang ada di pandang pekuburan itu. Sudah tuh pindahkanlahnya ke taman-taman surga. Itu doanya. Kecik Ustaz Al-Basri. Subhanallah. Bayangkan ibu-ibu, satu saja salawat dibacakan, bantu itu dampaknya. Apalagi salawatnya sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Jadi doa waktu supaya jangan terkatung-katung, baca salawat dulu baru doa. Salawat baru doa. Jadi tidak terkatung-katung antara langit dan bumi. Hikmah dari salawat. Mudah-mudahan kita kesadonya termasuk orang yang rajin bersalawat. Berdoa, bersalawat dulu, baru berdoa. Insya Allah semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ke, pengajian yang akan Ambo sampaikan berjudul tamak. Tamak kalau ditulis dia tulisan Arab to mim ain, tamak. Tamak kalau bahasa Minangnya tamak. Kalau bahasa Minangnya rakuih ya. Bahasa Indonesia tamak. Bahasa Arabnya tamak. Ya tamak. Apa itu tamak? Tamak adalah perilaku tercela, perbuatan buruk yang membuat seseorang mengalami penyakit batin. Sakit batin adanya kalau ada penyakit tamak dalam badan. Kalau pai banawa ke rumah sakit, ndak ada dokter spesialis tamak, ndak ada. Jauh baiknya penyakit tamak ke rajin-rajin mendalami agama. Baru hilang penyakit tamak. Kalau pamalih mendalami agama, maka penyakit tamaknya makin hari akan bertambah-tambah. Tamak adalah sebuah penyakit yang membawa gelisah dalam jiwa. Semakin tamak seseorang, semakin tinggi tingkat kegelisahannya. Semakin tamak seseorang, semakin jauh seseorang itu dari bahagia. Sebab jiwaku gelisah. Apa sebenarnya tuh tamak? Tamak itu adalah keinginan pada sesuatu yang bukan hak. Itu ndak hak wak doh, tapi wak ingin juga. Itu tamak wak namanya. Nak dia wak sesadonya. Sudah tuh tamak keinginan sesuatu yang melebihi kebutuhan. Sebenarnya lawa-labi ada wak, tapi wak ingin juga tau wak. Ikut tamak. Jadi tamak kau ada dua, keinginan pada satu yang hak lah, jadi hak orang bawa nawa je dewa. Ada je memang tu hak inyo je, tapi lama-lama hanya tak mau melapian tu orang. Itu tamak je. Kalau lama-lama ada awak yang kurang. Kalau nak mantun, awak tak masuk orang yang tamak. Kalau ditulis pakai tulisan Arab ta mim ain, tamak, satu hurufnya berlubang. Jadi orang yang tamak apabila dapat rasaki, aduh sedinya lubang negeri timbunnya. Wah. Debu lawannya rasaki bu laba-labi bagilah. Iya, gue ndak sadang-sadang nih. Tamak. Lah minta bagi, orang bagilah. Ndak sadang sendak aduh. Sadang setawa ndak aduh kali bagi-bagi nyenyak lama sen. Iko orang yang tamak, tidak mau berbagi, selalu ada lubang yang akan ditimbuninya, sehingga hidupnya gelisah. Orang yang tamak itu tidak pernah kenyang. Orang tamak itu tidak kunjung puas. Bantu minum aja lawi, makin diminum makin haus. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan orang yang tamak itu ibaratnya kalau diagih untuknya dua buah lembah yang keduanya berisi emas. Kecil orang tamak tuh. Ada lembah yang ketiga oleh cik. Tamak. Lah sabar-sabar.
Inginnya tambah jelek. Itu tamak. Orang yang menyimpan sifat tamak dalam dirinya sampai 40 hari atau lebih, maka itu akan menjadi sifat permanennya sampai nyogai, sampai lapih hanguk dari badannya. Makanya kalaulah tamak orang tu dari muda, sampai gaik juga mentunya udah tambah tamak. Ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia. Orang yang tamak bukanlah hamba Allah. Orang yang tamak adalah hamba setan. Makanya orang yang tamak tu perilakunya, parangainya ndak donan elok. Sebabnya bukan hamba Allah, melainkan hamba setan. Nyo ingin tuk nyo sadun. Ibu-ibu lagi pandai membuka YouTube. Buka lah YouTube, si ibu-ibu nan lagi pandai buka YouTube. Caliak beko elang, ketik di situ, elang membawa terbang seekor kambing. Oh, itu contoh orang tamak tuh. Bayanglah, elang gadangnya segiko, kambing gadangnya segiko. Taluk dia nyambuk tabang. Bang ke taluknya deh tamak tuh. Untuk dibawanya kambing bawa tabangnya, untuk dibawanya ke tapai nalangan. Di sinan barunya makan surang. Orang tamak tuh makan surang. Lah sangnya barunya makan surang. Itu sama aja alang makan kambing. Macam lihat di YouTube gua, elang membawa kambing terbang. Kamu tak kaji. Suami aku yang membuka dulu. Ui, talo dia makan kambing. Nah, itulah tamaknya seekor elang. Jangan jadi elang tua. Elang nama bawa kambing. Kalau lalabi apa do kebutuhan badan wa, untuk aja lah diganggam mereka. Jadi orang tamak. Kalau diumpamakan tamak itu seorang manusia, ditanya kanya, wahai tamak, siapa ayahmu? Jawaban si tamak tadi, ayahku adalah ragu terhadap takdir. Orang tamak tu ragu terhadap takdir. Jadi asal mulonya sifat tamak kau, awak dek ragu terhadap takdir. Padahal tiap hari itu walah ada takdir, rezeki awak masing-masing telah ada tiap hari. Tapi ya ingin kumpuan. Karena ada orang macam kumpuan kekayaan boleh beko aman sampai 7 keturunan. Beko keturunan waktu punya kemaraka lo, dunia hidupnya mengake lo buku tu mengadi asiang lo tu keturunan. Tu awak selampar lo. Sudah tu labianya sedia untuk kebutuhan akhirat. Cantik dilungguan. Ambo kalau lapiti balian ke rupiah me, beli rupiah me. Terima tak mau kasua. Tu siapa? Oh itu anak esok kalau matiwan. Itu nak bagi untuk apa? Beko anak tu nya mencari yo. Dek sifat tamak tadi nya berkarya ke ame ke rupiah ame. kumpul ke orang yang tamak. Orang yang tamak itu kalau ditanya apa pekerjaanmu hai tamak, jawabannya merendahkan diri. Orang tamak kok merendahkan diri, yang tak tahu malu. Tujuannya si tamak kok, tujuannya cuma sekedar memuaskan hawa nafsu. Padahal nafsu kok berseberangan dengan akal. Orang yang berfungsi akalnya, inyolah yang berhasil masuk surga nanti. Orang yang tak berfungsi akalnya, hidup je napasu, itulah yang masuk nanti karena neraka. Ashabul yamin wa ashabus simal. Bagian kanan berarti orang yang dominan akalnya. Ashabul yamin kanan, ashabus simal bagian kiri. Itulah orang yang hidup jana pasu, masuk golongan kiri. Ada 2 orang anak kecil makan roti tawar. 2 anak kecil kok berbeda keadaannya. Nan surang makan roti pakai keju. Yang surang lain makan roti ndak tawalian keju dia maknya dah. Kecil anak yang surang kok. Dia kira lah keju tu sete kecilnya. Kecil anak kok yang makan pakai keju. Lama se. Orang membali minta kecilnya.
Kecil anak yang nak pakai keju tadi, nak lama makan roti tawar nak pakai keju dah. Kecil anak tadi itu, awak mah magi keju, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Maukah engkau menjadi anjingku? Engkau jadi anjingku dulu, ambu harak dulu sekeliling lapangan ku. Ambil kau bagi keju. Kecil anak tadi. Dek anak ikunya tamak. Kecilnya. Jadilah pokoknya selalu dapat makan keju kecilnya. Diambillah rantai wow tu dia anak yang kayu tadi, lakinya ke anak kawannya. Suruhnya berjalan seperti wow seperti anjing. Untuk itu sekeliling lapangan. Kawan-kawannya mencari, mangga tu jadi wow-nya jadi wow keliling. Lah bapak lupa luas keliling lapangan, baru tiba balik ke tempat awal. Keciknya, Allah kan keciknya ke kawannya. Allah ceknya, engkau sudah menjadi anjingku, maka engkau berhak menjadi makan roti pakai keju. Aku keju aja nya, yang gianya. Asal mendapi biarlah jadi wow bagai. Kau orang yang tamak. Menjilik-jilik, ambil muka. Banyak yang ada itu. Atau manusia tamak tu. Ambil muka berancak-rancaan. Biarlah pokoknya boleh ke mendapi. Asal ke mendapi biarlah. Kau dipijak-pijak orang nak kepala. Bodoh namanya tu. Iku hidup pakai napasu namanya. Di mana kamu dapik selah. Lunak-lunakan gigi pada lidah. Allah yo. Ndak berjalan nak namanya tu. Ndak ada istilahnya bentuk itu. Kalau lagi sebenar-benar punya akal. Ibu-ibu sidang jemaah yang berbahagia. Ada 2 orang laki-laki yang kehujanan. Sudah tua keceknya ke kawannya. Dingin banai. Di rumah awak jauh lah. Singgah awak ke rumah orang kayu pun lah. Keceknya. Lain. Terbuka pagarnya. Pagarnya lain terbuka. Beko. Tiba di pintu pencet belnya. Kecek orang kayu tu buka. Barulah bataduh kada ke teras. Sebelum mencet bel. Kecek laki-laki na surang ke kawannya. Beko engkau kalau lah masuk ke dalam rumah orang kau, apa yang kau inginkan? Kecik kawannya. Ambo ingin cuma baju sepatagak, baju nan karyang lah tu supaya ambo nak masuk angin. Nan lain? Ndak do ambo ingin lain. Ambo asal ndak sakit lah ndak masuk angin lah. Ambo tu lah tadua beko tua pulang lah. Nanti dibalikan bajunya balik. Kecik yang seorang lah. Ambo ndak baju sepatagak, ambo minta do. Tu. Rumah orang kok rancak. Pasti makan dan lemak-lemak dalam. Tiba di dalam. Di tokonya pintu. Keluarlah orang punya rumah. Dicaliaknya orang cukup kedinginan. Kecik orang kayu tadi. Apa yang kalian butuhkan? Kecik orang yang sederhana. Keciknya. Maaf pak. Ambo meminta kalau lagi kuliah. Pinjaman ambo baju sepatagak. Sudah tu apa lah kecap pak tadi. Ndak ada pak ambo minta itu. Sudah tu minta ambo balinduang di siku sampai hujan. Kadua. Ditanya lo kanan surang lah. Engkau apa yang engkau inginkan dari ambo? Jawabannya. Ambo ingin baju sepatagak. Sudah tu nasi sepiriang. Sudah tu roti kok layado. Sudah tu kok ada jus bagai. Banyak nak ndak orang ku surang. Iko beda orang tamak je nandak tamak. Orang nandak tamaknya seperlunya saja. Orang nandak tamak hanya hayalan lebih. Kecil orang punya rumah tu. Masuklah. Bailahnya ke kamarnya, diambilnya lah baju 2 setel sepatagak. Dia gianya. Katikolah batuka pakaian orang tu, dia gialah pancin peletakan kain basah tadi. Diambilnya dorang tu dibawanya ke belakang. Orang yang sederhana tadi lah tukar bajunya di sudut pintu tagak senya situ. Orang yang tamak tadi kecilnya. Mangawat tagak si koko. Nya lama belakang. Kok celiak songkok aja nya. Pariso songkok orang. Aduh.
Ada makanan aja. Yang biaknya makanan orang. Calik-calik kata, woi balenggi rumah orang tu mah. Painya naiknya kata, janjang rumah orang kayu tadi. Iparesonya bilik orang. Makanan orang lawam biak bilik orang. Apa yang punya rumah tadi dicaliaknya orang? Bukan seorang lah, kawan tadi mah. Kawan tadi kate bentuknya pak. Dicaliak makanan dalam sangkok lusak. Caliak kate. Kiranya mereso bilik. Apa kecek? Apa yang punya rumah tadi? Bamang kau dipereso-pereso bilik mau apa yang kau inginkan? Pak, ambo ingin makanan yang ada dalam songkok. Ambo coba baru sepotong tadi pak. Lagi lama sampai ambo kanyang pak. Sudah tuh, izinkan ambo menginap di kamar di bilik aku pak, di kamar nadanca aku. Kecil apa tadi? Turun. Dibawa lah orang yang tamak tadi turun dari lenggit 2 ke lenggit 1. Kecilnya. Iko orang tamak, iko orang nandak tamak. Ambo suku orang nandak tamak, kecil orang punya rumah. Wahai orang yang tamak, engkau bawa barang engkau tuh, pai ke bilik belakang tuh di sabalah bilik pembantu ada gudang. Di sini engkau lalu semalam kau. Hari jalabe ya. Wahai engkau orang yang sederhana, ulah kate nah. Jateh hadup lo, rupanya songkok makanan gadang situ. Orang kayu lah namanya. Kecap apa tuh? Beko apa lalu di siku, engkau lalu siku kaya. Kini makan lalu kaya makan. Orang tadi nantamak tadi tidak dapat apa-apa lalu di dalam gudang lo. Orang nan sederhana dapat sesuatu yang ndaknya sangko-sangko. Bantu itu pula lah Allah magia rasaki kawa. Kalau awak tamak, awak suku kepada materi, awak suku kepada dunia, ndak Allah lagi ya. Dijauhkan dia Allah. Sementara orang ndak cinta dunia, nyagia datang serezekinya. Elok na nasibnya ya, elok na nasibnya. Bang ke elok nasibnya, ndak tamak. Sementara awak tamak. Jadi beruntunglah orang yang sederhana, orang yang qanaah. Dalam agama namanya itu qanaah, orang yang jiwanya sederhana, ndak banyak-banyak pinta, ndak banyak-banyak kanda. Kok awak makan kan supaya bisa bertahan hidup. Itu orang yang sederhana. Tapi orang yang tamak, ambo hidup untuk makan. Sama lu aja tarana ini. Mangga awak hidup untuk makan. Iya. Orang makan sekedar menagaan tulang punggung, dia awak indah mengadang-adang badan. Itu orang yang tamak. Semakin tamak, semakin susah hidup, Wak. Semakin jauh rezeki. Semakin sederhana, Wak, semakin dimudahkan Allah rezeki. Ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia. Tamak itu ada 3 macam. Tamak itu ada 3 macam. Yang pertama namanya tamak harta. Tamak harta. Orang menyebutnya tuh materialis. Nah, ya kan? Wih, materialis bana. Haratu sepengananya. Piti ke piti sepengana. Itu tamak harta. Lobo. Tandanya orang yang tamak harta mencari uang gila-gilaan. Pagi, patang, siang, malam. Cari piti seagak-agaknya. Kurang yang tamak harta. Tak tentu siang, tak tentu malam. Ambo pernah memanggil wali murid ke sekolah. Anaknya kok lamah beraja. Sudahlah lamah beraja pamalih lo BPR. Ambo panggil paknya. Tuh ambo kecian, Pak. Tolonglah dibimbing anak di rumah ya Pak. Kecian ke ibunya gay di rumah. Anak-anak lain dapat bimbingan dari amaknya, dari apaknya, dari ayahnya, dari ibunya. Mangkonya anak-anak tuh pandai. Anak apa kurang perhatian kayaknya ya Pak. Sehingga acok dapat PR. Sudah tuh pelajaran masuk kalau kita sepanak wajan lisi dinya sadonya doh. Kecil apa tadi? Bu Susi. Ambo orang susah di Bu Susi gojeknya. Itu apa kalau orang susah? Sadang kalah patang pagi siang malam cari piti ndak sadang-sadang doh Bu Susi. Jadi Pak anakku begadang di
piti saja je makanan sepak ancak lah melero ayam sepak melero jawi iku anak kok pak. Nan diisi nak paruinya seropak dadonya diisi kepalanya diisi. Isi paru itulah nomor 2 pak. Dan isi nomor 1 ku isi kepala isi dadonya pak. Kalau bantu itu ceritanya apa biarkan saya kami guru kok maja anak pak balapi tangan sepak mode itu. Anak kok bentuk kue sapi pak. Kue sapi itu ateh menyapi bawah menyapi baru menjadi anak tuh. Kalau dilapin ke kami guru barana lah dari jam 7:30 sampai 1:30 segitu yang jaga kaminya. Tuh anak banyak anak leh. Coba ala itu. Wan cari piti tu anak bersusi. Iya wan cari piti tu anak. Tapi anak tu digadangkan dak je makanan sedo. Dak je makanan jasmani saja. Isi rohaninya pak. Agiannya perhatian, agiannya kasih sayang. Boleh anak jadi lo nyoba raja bantu anak-anak orang. Aduh lo. Mencari piti untuk anak. Ya kalau mencari piti untuk anak ya sadualahnya mencari piti untuk anak, tapi pandai-pandailah membagi waktu. Anak tu butuh kasih sayang, anak tu butuh perhatian. Nya butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk untuk anak pun ndak yang masuk ke paruitnya sudah yang masuk ke dadonya, ia masuk ke palunya. Apa yang awak tanamkan ketikanya ketik-ketik itu yang tumbuh ketika nya dewasa. Awak tanamkannya kasih sayang, esoknya jadi anak yang berbakti. Wah gejenya makanan, itu makanya lah kadangnya kok. Tidak ada berbakti kok. Ada mengeringkang sana kok. Iya olehnya kadangnya makanan seselama kok. Aduh, yang pagi pulang malam. Batinggan anak dalam kondisi lalu, bekonya pulang anak lalu balik. Kece ibunya, ambo memasak jam 3 Bu Susi. Sudah subuh lah selesai sadonya. Ambo masukkan nasi kalau kota anak tu. Sudah tu masukkan sambal, ambo kabiin jasoy. Dilatihnya letak piti. Piti tu lanjut sekolah. Pagi-pagi sekitar jam 5:30 ambo pagi. Beko pulangnya marah, pulang jam 9 malam. Anak tu mah lalu. Jadi nak ada tapi enak jaga orang. Aku kalapian mana mencari piti orang yang tamak harta. Tamak harta mencari uang gila-gilaan. Ndak ada lapeh pikirannya kok dari masalah piti. Tamak harta. Sudah tuh orang yang tamak harta itu biasanya suka tampil mewah. Tampil mewah aku biasanya kan dia wak nampak usi. Suku pakai ame. Pai beralik laya doyo meh pasang sadolanya. Kalau kuning-kuning jari wak, calik jari orang. Oh banyak ni kuning nanda wak pada dunia ni. Iki jawab orang. Orang tampil mewah. Kalau lah keberalik tu sebagian manusia ada yang amih ku dijadiannya tempat berbangga-bangga. Oh, wapi beralik. Dah ada cincin yang dia nonton biar cerita. Kan ada kecil beranya. Ndak sadonya ladonya. Jadi pakai sadonya. Nah, itu kurang tamak harta. Ada pula orang yang menolong ke dapur. Kalau sekampung kau beralik awak yang sekampung kan ke dapur, nolong ke dapur. Nah, itu biasanya kalau kita galang nak bawa bunyi-bunyi ketika bawah menunggu ampiriang. Aku pernah mendapat. Tak ada orang tuan sekarang. Sangkomu apa yang mau bunyi-bunyi kiranya kalang. Dulu ketika anak mu masih bayi, sebalik bulan umuanan gadang tu, ada orang beralik. Keluarga mintu beralik. Rupanya orang di kampung mintu ambo tu kalau membawa anak bayi itu beralik. Lai aduh barangnya kunyang-kunyang laki yang sadolanya. Anak bayi tu biar laki-laki biar pada si pakai kunyang-kunyang sadonya. Nyo laki-laki, apa nama Ali. Jadinya laki-laki bagi lo keluar. Cincin bagi lo. Beko nama paling banyak keluarnya. Itu nanti guyuran. Encak ni cincin mak ya. Encak galang mak ya. Iku orang suka tampil mewah. Ambo ketikut lagadang itu. Ambo dulu tuh hidup dalam keadaan sangat memprihatinkan. Tapi walaupun demikian mintu ambo lagi sayang ambo.
Anak dek baru lahir cie, dibeliannya lah cincin tuh anak ambo tuh cie. Tapi ambo tak pernah melaki ambo simpan setaruh. Jadi ketika ditampai baralik tu, di ada orang diguyu-guyunya nampak di mintu ambo. Anak awak tak diunggong orang dia tak ada kunyang-kunyang. Kecil mintu ambo babisia. Mah tu cincinnya tak laki. Tingkat rumah. Alah, ketika baralik ku lakian. Oh, jadi balakian ketika. Suka tampil mah. Iya, malu Di kecilnya kau damu. Susi dia baunya anak ke tampil baralik. Dai lakinya cincin awak wali itu malu Segitu malunya anak dapat cincin. Itu cik daerah yang mana itu. Suka tampil mewah. Padahal piti itu di balian kami tujuannya awak kan menyimpan, bukan untuk berbangga-bangga. Tapi sebagian orang salah niat untuk berbangga-bangga. Ambo pakai cincin, pakai galang, tujuannya beliau nak nampak orang kampung suami yang boleh mencari. Tuh ada orang kampung, harusan orang kampung. Aku dek tamak harta suka tampil mewah, suka makai yang ancak-ancak. Sudah tu tandanya orang tamak harta tu pelit, pilih. Bahasa siko apa? Cike. Cike belapi. Nyobok payung hari hujan, pindah kembang payung kepinya payung. Bang aku nak kembang bu, baru balik je nya. Payung gunanya kan tu, ada dari hujan. Hari hujan, payung bakapi. Baru ilita, sakui bajai. Nah makan mana? Anda santai lagi tibur mau paru-parunya lama milih-milih di dalam. Pitinya aduh, anda nyerok. Santai lagi tibur di rumah. Naik mah tadi itu sakit kepala. Bangku sakit kepala. Tiba mama naik asam lambung dek kelitan. Cakoi aja orang belanja indah. Tapi parilita. Kalau parilita tuh ke pasar pergi jalan tuh makan. Mangga pitin tuh piti tantahan tuh. Beli ame. Iko orang yang tamak tadi tuh nyamikin balik kan nasi kurang sekian loh kurang sekian. Iya sudah tuh nyetak aja sepeda bairi wak tak aja mau lagi anak wak iya tak aja tuh sepeda ndak belaca bayi aja. Sudah tuh nyelai ternak ayam bilo di dabiahnya kalau lah sakit ayam baru dah ayam. Padahal teragak makan ayam. Ma dah lah ayam ma. Oh teragak makan ayam. Tunggu lo ayam mana ada sakit lo. Tunggu sakit lo dah biar. Ikut orang yang pelit. Hari hujan payung bakapi, pari litak, sakui bajai, awak tak aja sepeda bairi, teragak ayam, tunggunya sakit. Ikut orang yang tamak harta pilih. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis telah menyampaikan berpesan kepada awak sadonya. Banyak di antara manusia yang terlalu nafsu kepada harta. Padahal harta tuh tiga painya yang bisa nikmati. Yang pertama kepada makanan. Kalau tak balialah ke makanan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Selama-lama apapun makanan, sebanyak-banyak apapun makanan, biko diolah oleh badan menjadi sesuatu yang tak berharga sama sekali. Jangan banyak-banyak makan. Orang banyak makan, lama ibadahnya. Bang banyak tekan tua sedang ceramah, banyak makan. Dan tekan tua, dan tekan tua. Iya. Untuk makan tu bisa awak nikmati pencarian. Sudah tu tak boleh. Untuk pakaian kau sekedarnya sajalah, bara-bara lu saja, secukupnya. Kadang lemari lah penuh, tambah beli baju, tambah. Kadang-kadang dilipik baju baru,
Wah calik lemari lah pada. Deh kama kari masuk ni ke lapan wah lemari. Adi calik ana. Kadi agian ke orang ke baju ko. Hanya encak kok terpakai so. Ndak temui masuk lemari ni dah. Jangan banyak-banyak nah sesuatu yang terlalu banyak ndak terpakai le nanti hisapnya di hari akhirat lamo. Mangkonyo orang bansai je orang kayu, orang bansai nan taat, orang kayu yang taat. Namanan dulu masuk surga? Orang bansai nan taat. Bara keduluannya setengah hari itu sama aja bara 500 tahun waktu di dunia. Oranglah dulu surga. Awak baru kemudian berarti bara. Berarti ibu bara. Iya, mangasen. Nelalah baju banyak, jilbab banyak itu ditanya di Tuhan dulu. Kalau nak pakai lah agian ke orang yang membutuhkan agian. Jangan sampai mengizin tak temui baju temu. Mbak Ahmad? Ndak Mbak Ahmad. Bagian encaknya yang terdekat dulu ya. Kita lihat lo orangnya, kita lihat mana. Magi aja kau orang tinggi hati. Kadang ada orang kau tinggi hati kan. Yang kau orang. Iyo guru-guru mak. Aduh guru-guru kau mak. Aduh cie sekolah tuh. Aduh aku dapat cerita dari kawan Bu Susi. Kami tiap tanggal 1 kompak pergi kawah sadonya. Mangado beli baju saroman, beli tas saroman. Baju saroman, tas saroman. Kalau merah sadonya merah, je tas-tasnya merah. Kunyang sadonya kunyang, je tas-tas kunyang. Ketika pengajian, pernah pengajian Isra Mi'raj, atulah banu saya lah baderek setas kunyang sebelah gua. Iku siapa punya sama-sama. Aku baru lah pulangnya deh basusun tas tu. Ina mana tas awak, mana tas awak. Sama-sama. Tiap bulan untuk itu beliin saroman, beli saroman. Bafoto untuk ikut. Sama-sama. Bulan ko warna merah. Bulan ko warna kuning. Bapajang di Facebook tu. Ikut orang yang ciri-ciri orang yang tamak. Melanjut tiap bulan. Padahal tak perlu. Ya, ada guru yang untuk itu tapi tidak satu guru. Ada guru yang jiwanya sederhana, tidak perlu bana, tidak bana. Ambo di tempat yang baru kini itu boleh ada kecil sekali 2 bulan beli baju seragam. Jadinya ambo di sini orang Bali saya kali 2 bulan jadi ambo tidak ada pernah beli baju. Tuh alim ko 2 bulan lebih ko ada baju baru rumah 2 bulan lebih 2 baju. Di angke-angke Benjalang. Ya. Orang tu sekali 2 bulan, bahkan ada yang sekali sebulan. Kalau ke acara, tuh awak beli baju ya. Baju patang sebanyak kecambuk lah nampak di sekolah lain malu wah. Wah, mantap itu malu memakai baju lah nampak diorang. Jadi bara baju ke sadang. Bara kita balik. Tiap acara tu baju, tiap acara tu baju. Yo acara adu-adu sebulan-sebulan tu beli baju terus. Jangan terlalu banyak ke makanan, jangan terlalu banyak ke pakaian. Kama tadi banyakan ke sedekah. Zakat dan wajib jangan lupa. Sedekah dan sunat penting pula. Ada orang terlampau konsumtif, terlalu suka balanjo dari bulan ke bulan yang menolak kewajiban zakat. Ambo ndak wajib zakat dosa sih. Bah ndak wajib. Lambo hitung pengeluaran ambo sebulan Nabi. Sebelum dilanjut malah hitung. Ada yang hitungan kami 80,6 gram baru wajib kalau zakat. Kalau ndak sampai segitu ndak wajib zakat. Itu kalau dikiaskan ke ame. Tapi ada je orang alah berhitung-hitung mana awak ke Tuhan. Ke Allah awak berhitung-hitung tentu kau rezeki di sampiannya lah. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah lah yang menyempitkan rezeki seseorang. Allah pula yang melapangkan rezeki seseorang.
Kalau suku baragia, suku bersidakah. Allah lapangkan rezeki wa. Yang pilih-pilih nah. Lambo itu kironya sekian juta, kurang 500.000 lah baru sampai senisap mukanya bodak zakat. Haluan salah. Apalah salahnya? Dalam 1 juta tuh kan 25.000, 2,5%. Gaji 1 juta keluar 25.000. Gaji 2 juta 50.000. Kalau gaji 3 juta 75.000. Gaji 4 juta 100.000. 4 juta gaji wa 100.000 zakat. Mangicien. Bare naik. Iko dek wak tamak. Kawan nambo di Sungai Pua guru ngaji, gajinya sampai 100.000. Itu di dalam apa tuh kantor MDA tuh ada di situ Bamere. Celengan zakat guru MDA. Gajinya sampai 100.000 nya zakatnya. Bara bakaluan ke Ciambo. Dalam 100.000 kami kaluan 2.500. Bara kesantiang beretong tuh. 200 kami keluar 5.000. 300 kami keluar 7.500. Jadi gaji kami sampai 100, kami zakatan 10.000. Kami lungguan bilang agian ke fakir miskin. Bantu itu orang nanda ada jiwa tamak dalam dirinya. Tak perlu dia mau nisab tuh. Yang penting lah dikaluan. Wajib atau tak wajib? Kalau tak wajibnya tibonya kanan sunnah, tak rugi waduh. Itulah dan untuk awak sabananya. Kalau dibalian ke makanan, percuma sih pokoknya banyak-banyak dibalian ke makanan. Beko hasilnya sesuatu yang busuk. Dibalian ke pakaian barabana, kesadang pakaianku di awak. Badan ciknya baju saratui. Bilo kali dipakai. Sehingga banyak baju tuh yang tak terpakai lagi. Ada wak tamak tadi tuh. Jadi membanyakan balanjo tuh balanjo lah ke bagian sedekah, zakat. Ya. Zakat kalau balabiah pindahnya ke sedekah sunat. Zakat kan wajib. Itu nak boleh enggak tuh doh. Itu kalau ndak kaluan zakat wala tiba kewajiban berzakat itu nanti menelan bara neraka wak biswa. Kalau lah ndak zakat lah balabiahnya pada zakat tibonya kanan sunnah. Nah sunnah tu gunanya untuk panumbuk-numbuk amalan nan bolong. Nah, kalau ibaratnya pahala salat wa iko berbentuk segi ampe sudah tu dalam salat wa takana ke membek samba bolongnya sekete. Wa sedang salat takana minantu ketibo bolong. Sedang salat takana ke pasar bolong. Bolong. Awak dek leh rajin bersedekah sunat. Nah, tatutui lah nang bolong-bolong tadi. Panumbuk nang bolong sehingga pahala salat wa menjadi utuh. Sudahlah salat wak bolong-bolong, ibadah lain bolong-bolong, pamalih lo sedekah. Itulah nanti di dalam neraka yang pahala salatnya dipuntal-puntal seperti kain buruk kemudian dilemparkan kepada orang yang punya. Inilah pahala zakat yang engkau pahala salat yang engkau kerjakan semasa di dunia. Tidak ada arti sama sekali. Bolong-bolong, tidak ada yang utuh, tidak ada lupa numbuknya. Sedekah pilih lo. Jadi jangan sampai menjadi orang yang tamak harta. Orang yang rajin berzakat, yang rajin bersedekah, ibaratnya pembatih dirinya dengan mara bahaya dari penyakit berat, dari penyakit ringan. Ya, orang yang rajin bersedekah itu terhindar dari bahaya, musibah, dari penyakit barik, penyakit ringan. Kakak kelas Sambo di Senomia. Dulu beliau ko juara pidato dulu. Jadi kini kalau sama-sama berdakwah. Jadi yang mau tota aja beliau. Ambo tanyuan. Bara anak dada 9. Anak si bara 3. Deh kayu udah 9 ya udah. Kecilnya anak udah 9. Alhamdulillah le sehat-sehat sadunya. Ada sakit-sakit. Anak si nama 3 ko ba le ya do. Le sehat-sehat saya. Namanya manusia dah tu ada sakit-sakitnya. Anak udah nyaris nak ada sakit sih. Apa udah rasionya? Udah bersedekah rutin kecilnya. Sedekah rutin bah ada. Udah anak pegawai bentuk susi dah. Udah sadiwan sekali seminggu udah sedekah 10.000. Seminggu 10.000 sampai sebulan tu 40.000.
Palabiah ndak kurang ndak boleh. Bantu itu dah terapkan ke diri dah. Alhamdulillah anak-anak 9 orang susun paku cik setahun sehat walafiat saja dari kini sampainya kini lah berumur 23 tahunan gadang. Sehat walafiat. Jadi untuk menjaga diri dari penyakit, biar penyakit barik, penyakit ringan, musibah, mara bahaya segala macamnya, pelihara diri wakku dengan bersedekah rutin. Sedekah. Ini ambo sedekah rutin saja karena Allah itu saja. Boleh dimintakan ke Allah. Allah, ambo bersedekah rutin. Ambo meminta kepada engkau, tolong panjangkan umur ambo, sehatkan badan ambo, kuatkan gairah ibadah dalam diri ambo, hindarkan ambo dari segala penyakit barik, penyakit ringan dan musibah segala macam. Boleh. Ambo mengaji di Batu Palano, Sungai Pua. Sebelum ambo berceramah, ketua majelis taklim itu tagak di muka membawa buku gadang. Buku gadang tu ada catatan di dalam. Tu keceknya, ibu-ibu yang masih menunggak S3-nya, tolong tamu yang bawa ceknya. Ambo keceknya apa S3? Rupanya S3 tu sedekah 1000 sehari. Ya S3-nya sedekah 1000 sehari. Jadi 50 orang tu dalam sebulan 30.000 surangnya paling seketek. Nah agak tinggi apa ekonominya nalai gak bapiti ada yang 5.000 sehari dan 2.000 sehari ada 10.000 sehari tergantung tingkat ekonominya. Paling rendahnya 1.000 sehari. Ada mak-mak tuh ambo yo menerima pemberian dari anak selainnya ambo yo biarlah 1.000 sehari tak apa 1.000 sehari. Jadi itu untuk memelihara diri dari segala macam penyakit berat, penyakit ringan dan mara bahaya. Ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, Allah telah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian bagimu. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Aratu anak adalah ujian bagi Allah. Kalau lewat jalankan sesuai dengan apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran Al-Karim, insya Allah bahagia di akhirat besok. Wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah ada pahala yang besar. Kece buya hamka harato anak memang perhiasan dunia yang membahagiakan. Tapi ingat, anak dan harta adalah kebahagiaan dunia. Jangan dipaturian nanti. Sebab kalau dipaturian nanti untuk kesenangan dunia, lupa kebahagiaan akhirat. Jangan laki bana hati dengan harta. Jangan laki bana hati dengan anak. Arahkan sesuai dengan arahan Allah. Itu tamak yang pertama, tamak harta. Yang kedua, tamak tahta. Tahta itu apa? Jabatan. Orang kalau lah tamak tahta, lah punya jabatannya langsung sombong. Apa tuh sombong? Tinggi hati. Apa tuh tinggi hati? Tidak ada orang yang tinggi perawak. Tidak ada orang yang santiang perawak. Tidak ada orang yang hebat perawak. Iko orang yang tamak tahta. Dulunya ketika sama-sama Jawa, sama-sama sekolah, biasa-biasa. Kininya lah punya jabatan. Di mana kininya lah jadi kepala itunya, jadi kepala itu. Lah berubah saja kini. Aku orang tamak tahta, tamak jabatan. Berubahnya sombong. Orang kalau lah sombong, maka parangainya parangai setan. Tak ada nak elok leh. Tak ada nak elok parangai. Sudah tunya bertangan besi. Bayang salah tangan ambo ko basi ya. Ambo punya jabatan. Sudah tuh orang nan lain tu ambo palitu ansur lain. Tangan ambo ko basi. Diktator. Kalau ndak dia awak nan lalu ndak senang tiba. Sebab awak punya jabatan. Ikut tamak tahta. Tak boleh untuk ikut. Awak menjabat, memacik jabatan kalau dalam Islam tugasnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Bukan mengatur-atur orang.
Orang diatur-atur diri wak sendiri nak diatur. Ikut tamak tahta. Ada orang yang elok-elok saja ketika jadi orang biasa. Barunya lah macik jabatan, berubahnya jadi setan pembangi. Pak Haryat, itu orang tamak tahta. Ambo dulu honor di Senamiah Canduang selama 6 tahun. Ketika tu ambo punya anak ketek. Ambo biasanya tu hari tu sigap, tu hari bau-bau capek mungkin ambo tak suka lambe-lambe, ambo selalu tepat waktu. Cuma pernah suatu ketika ambo lah siap, lah kabarangke lah kamalek menitip anak-anak kami tu. Rupanya anak tadi bangaya gadang. Tapasul ambo cebuan dulu. Ku hari lah 7 seperampe, jalan lumayan jauh aja lah, nggak sampai sekolah tadi. Ambo cebuan anak ambo pasangan celananya dulu baru ambo pai. Oh, lah basah palua di badan mangajan jan talambe kiro talambe je sekitar 7 atau 10 menit lah. Ambo masuk di kelas 1. Ambo ngajar bahasa Arab dulu. Ambo cari anak-anak ada di halaman orang lah masuk. Kelas lain ada yang sedang berdoa, ada lah sebagian yang lah mulai guru menarangan. Aku jambu di latalambe ya Allah latalambe. Ambo ambil buku dalam laci meja, ambo berjalan ke arah kelas 1 lokal sampai ambo ditugaskan tadi. Kebetulan ketika itu 1A namanya. Tiba ambo di baru sealun masuk ke dalam lah, terang ada ambo suruh kepala sekolah. Silakan berdoa, pimpin oleh ketua. Lalu pimpin ketua berdoa. Tagak sambo di luar dulu sampai anak selesai berdoa. Lah selesai anak berdoa, kecik ambo ke pak kepala sekolah. Pak, maaf ya Pak, talambe wak Pak, anak bangayanya tadi. Kecik Pak kepala sekolah. Santai salah posisi manga, posisi untuk orang ketakui ke. Kecik ambo kok kena bangi, santai salah. Bantu itu harusnya orang punya jabatan jangan takui orang bawahan kawa. Kalau lah takui orang bawahan kawa, Allah perangai setan. Ya Allah ya Tuhan, Allah lah kecik ibu apa kok. Nah, kalau takui orang kawa wak punya jabatan, itulah tamak tahta. Jangan jadi orang takui kawa. Sagan dah ada, tapi jangan sampai takui. Kalau takui orang kawa tandonya tipe wak kejam. Kalau tak kejam mungkin orang takui ya wak. Kalau ramahan kita kain orang kawa. Jadi yang mau terkesan tekan aja deh, salah satu orang yang punya jabatan yang rendah hati itulah kepala sekolah di Senamiah Candu dulu. Maaf ya Pak, bisa nak terlambat sila Pak. Santai sila si anak si kete maklum apanya. Mana bantu orang katakuin kelas. Itu orang yang rendah hati, tawadu, ndak tamak tahta. Ya. Maka masuk apa nanya menggantian ambo. Bisa jadinya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mari jangan talambe, usahawanlah jangan talambe pagi. Itu sajanya. Tapi tidak menjadikan ambo takwi kepada beliau. Itu yang kedua. Yang ketiga tamak wanita. Tamak wanita aku awak lah punya istri, sukulah ke istri orang. Banyak kejadian kini yang sedang marak nak kini kan itu. Awak punya istri, awak punya suami, sukulah ke istri orang, sukulah ke suami. Orang-orang yang selingkuh tu kan cari yang beda sajanya. Kadang-kadang cari orang lain padahal yang punyanya jauh lebih rancak, jauh lebih ganteng, tapi pengen coba yang lain. Setan. Wah, kok bisa orang selingkuh? Dek, napasu jalan di muka, aka jalan di belakang. Kalau napasu jalan di muka, aka nak berfungsi, aka tekan tua. Idza qamal aqlu amaman fal hawa tabi'ahu. Aka kalau jalan di muka, napasu menurui di belakang, terpimpin napasu tadi. Wa idza qamal hawa amaman fal aqlu sayanamu. Apabila akal napasulah jalan di muka, maka aka akan tidur. Tak berfungsi akal tadi le. Orang-orang yang tamak tahta ibaratnya orang sakit jiwa. Bang kok sakit jiwa, suku yang haram daripada yang halal. Sukunya yang punya orang pada yang punyanya sendiri. Sukunya makan tanah daripada makan nasi. Kalau ada orang suku makan tanah, orang makan nasi, kurang sakit jiwa namanya. Sukunya istri orang pada istrinya sendiri, sukunya suami orang pada suaminya sendiri, aku sakit jiwa namanya. Lainan halal mangari kajanan haram.
Itu dia nafsu saja atau tamak wanita. Orang yang tamak wanita tidak tahu lah hukum halal haram, maka hidupnya seperti binatang. Binatang itu kan tukar-tukar, pasangannya tukar. Perhatianlah ayam, kini coba tino nanikonya, sudah tino iko lele. Nama tino iko untuk lagi kini jantan naniko, saya jantan itu lele, jantan iko lele. Binatang namanya. Ada apa? Akalnya tidak berfungsi. Ibu-ibu, bapak-bapak sidang jamaah yang berbahagia. Ada cara untuk menghindari tamak. Baca caranya. Yang pertama, hiduplah sederhana. Jangan hidup dengan tamak. Hiduplah sederhana. Seberapa perlunya sajalah hidup itu. Jangan menghayal-hayal ingin banyak. Kalau dalam cerita fabel binatang-binatang ibu, ada sekumpulan semut, beberapa ekor semut. Mahiriangan seorang tuan rumah mabuk madu. Rupanya seketika mabuk madu tu taici madu tadi setetes. Kemudian bersoraknya sampai dan, woi, aduh madu taici anak makan madu. Mulanya makannya tapi saya. Lah dimakannya tapi ya keceknya ke kawannya. Kanyang beri pulang lain aja. Pulangnya sama tadi. Beko lai tengah jalan nak keceknya. Lalita lo peri baliau ke mandi ucap lain aja nya. Lihat. Dalam tepi. Beko lah kanyang lo peri baliau lo lihat. Beko tak kenal aku dia nak keceknya ke kawannya. Paino ke tengah-tengah madu tu lah. Beliau kanyang puye wah keceknya. Kecek lain. Yuk ke tengah madu tu je tapi-tapinya makanya masuk ke tengah madu tu. Baliknya ke madu tu. Langsungnya ke tengah madu. Kalau lah tiba di tengah anda dapat menggaring sama itu tadi. Akhirnya mati di tengah madu tadi. Bantu itulah ibaratnya. Awak kalau berkalaban mati wak jadinya. Awak kalau makan melebihi kebutuhan, maka awak akan sama saja dengan mempercepat kematian. Aduh baru-baru ke ibu di suatu kampung orang bacakak barabui parak parapuiannya besi tegang dan keceknya iku aduh sureknya dinyo nan itu ngecen niko wasiat dari neneknya barabui akhirnya namanya ke istilah bacaran bacakak bewana ada yang lebih kareh akhirnya lah yang memenangkan tadi rupanya pihak yang kalah tadi nak senang hati entah apa yang diucapkan di orang yang di sebelah tadi jadi pikiran dia akhirnya naiknya tensi berlarian ke rumah sakit langsung si kencong sudah tuh mati sebelah akhirnya payah dalam muka duduk pelampai jam sudah bacakak dia ada berabui Arab tuh nabi berabui yang parah memang kok kerajo mau lagi macam-macam harusnya awak berabui parah tuh dan awak berabui itu pasti awak berunsana juga kalau runsana awak ingin mana agian selah tandonya awak tidak tamak ingin mana biar lampu indah mantun harusnya ndak bisa kalau orang yang tamak wanita ndak bisa milikilah jiwa yang sederhana maka awak akan tamak. Aduh ibu-ibu yang berapi tanah suka parah. Yang kedua cara menghindari tamak. Kesuksesan bukan berarti harus hidup mewah. Jangan wak menyangka wak sukses tu hidup mewah. Enggak, kemewahan tu sebentar. Untuk apa hidup mewah bana? Kalau awak miskin akhirat wak untuk apa? Bermewah-mewah. Wak suka bermewah-mewah. Aduh, seseorang yang lah punya piti untuk pergi ke Makkah. Lah niat ke pergi ke Makkah. Beko dirayunya dan anaknya. Pak, tak usah ke Makkah lah pak je. Tu belilah keramik, pak keramik selai. Agak keramik belilah. Barulah terpasang keramik. Apa tu sudah bodoh atas sialia tati lantang. Mati. Padahal niat ke pergi ke Makkah. Kalau lah pasang niat elok jadi apanya jadi kilo-kilo aja cilaku aja jadinya. Tak boleh kalau lah niat untuk pergi ke Makkah. Dia nak pergi ke Makkah awak mati lah di keramik tadi. Makkah matinya. Mati elok ya. Tu.
Sudah tuh yang ketiga, cara menghindari tamak, jadilah manusia berkualitas emas. Manusia berkualitas emas, kau tidak pernah merasa miskin, tidak pernah merasa kurang. Biasa-biasa, malah cukup. Alhamdulillah, malah cukup. Orang kini, nyalah lagi tak masuk mampu, tapi nak malu nyopai ke kantor wali negari mau urus sore miskin. Padanya menggali, baparak, basawah, padi semua numpuk lama. Apa ilo ke kantor wali negari mau urus? Apa kau urus pak sore miskin? Perlu atau kayu? Ikut tamak manusia, tidak berkualitas emas. Manusia berkualitas emas nak mau ngaku miskin. Selagi mampu je usaha tidak usah. Kadang-kadang kalimat yang keluar di muncul kau jadi doa. Beku you dimiskinkannya oleh Allah. Ada seorang lelaki Baghdad namanya Abdullah. Ketika Nabi Muhammad masih di Madinah, Abdullah ko kapai ke kota Madinah. Kecik Pak Eteknya. Abdullah kalau kapai Abdullah ke Madinah, Pak Etek beko kirim di. Kecik Abdullah tuh, apa Pak Etek kirim? Pak Etek kirim piti 200 dinar untuk orang nan paling miskin di kota Madinah. Oh jadi besok pagi berangkat Pak Etek. Ayolah besok pagi. Besok pagi tibalah Pak Etek mantap piti 200 dinar. Pailah Abdullah tadi ke kota Madinah. Tiba di pintu kota Madinah tuh bertemu dengan seorang pak tua. Pak, tanya cek Pak. Apa? Sia di kota Madinah kurang paling miskin Pak? Pergi apa tuh? Oh, yang paling miskin. Ko rumah seluruh naniko itu rumah paling tapi sudah tuh sebelah kamu ko. Rumah itu kau deret muka belakang. Rumah yang paling muka tu yang paling miskin. Ayolah makasih Pak. Baiklah Abdullah ke rumah paling muka tadi toko-toko. Bu, keluar ibu. Berumur sekitar 65-an kecilnya. Bu, ambo membawa amanah titipan dari Pak Etek ambo. Beliau bersedekah 200 dinar. Kecil ibu tadi. Kecil Pak Etek untuk siapa? Kecik Pak Etek untuk penduduk Madinah paling miskin. Kecik ibu tadi. Nak ambo boleh miskin dah. Kecik pemuda si Abdullah tadi. Siapa bu? Orang belakang keciknya. Kalau ibu lah hijau lah ya. Alhamdulillah orang paling belakang paling miskin. Ayolah bu, pergi ke belakang lagi. Keluarlah ibu tadi. Tuh bu, ambo makin titipan dari Pak Etek ambo 200 dinar. Untuk siapa keciknya? Untuk warga Madinah yang paling miskin. Kecik ibu yang belakangku. Nak ambo boleh miskin. Kurang muka aku boleh miskin. Baiklah aku muka boleh. Bu kecik orang belakang ibu yang paling miskin. Indah. Inyo yang paling miskin. Ibu lah hijau keciknya. Baiklah caranya payah lu. Bu balik belakang. Habis itu selalu bagi dua selapiti 200 dinar. Ku 100 untuk ibu. 100 untuk orang di belakang. Kecik ibu tu. Kalau lama dia tu. Terima kasih alhamdulillah. Bantu itu ndak amo nyari kita yang paling miskin. Kalau orang awak, mujur memang amo paling miskin. Kasih. Jadilah manusia berkualitas emas tandonyo lain ndak tamak. Kecil-kecilnya. Dia kira ambo paling miskin sku ndak do orang paling miskin sku. Terus yang nonton anaknya bergaji, terus yang nonton pesawat, terus yang nonton tamak. Jadilah manusia berkualitas emas. Untuk warga Madinah tadi itu tidak pernah merasa miskin. Padahalnya paling miskin kecil orang. Kemudian yang keempat, cara menghindari sifat tamak. Bersabarlah dengan pahitnya dunia. Hidup itu cuma dua pilihan. Pahit dunia, manis akhirat. Atau manis dunia, pahit akhirat. Nama apa pilih ibu-ibu? Biarlah bapai-pai di dunia asalai manis di akhirat. Aduh lagi jan, ambo kalau dapat manis keduanya bersusi ndak do kalau dinikmati manis dunia sadualanya habis je tahu di akhirat. Nya harus memilih. Kayu mana awak di dunia awak pai-pai yang kayu aku untuk berbagi kepada sesama ambo sekedarnya seperlunya selagi ambo kan. Lainnya lah biar. Dan wajib berkeluar dan sunat bahagia. Sehingga hidupku menjadi berkah. Bantu itu menghindarkan diri dari sifat tamak. Jangan suka bersenang-senang.
Hidup untuk bukan bersenang-senang. Hidup di atas dunia adalah musim tanam, akhirat musim panen. Banyaklah menanam supaya banyak besok panen. Kalau ndak ada menanam, orang panen besok oleh satu lo panen. Anak kok panen mana ada satu tanam lo. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, sifat tamak adalah sifat tercela, sifat yang membawa pada penyesalan. Tak boleh awak tamak dah, boleh tamak pada satu hal. Awak boleh tamak untuk mendapatkan ilmu. Sudah tu tamak lo mengamalkannya. Boleh tu. Nih, kaji awak tentang gini, awak gini. Sudah tu, sudah ikut ambo amalkan, semampu ambo amalkan, atau tamak. Tamak pada ilmu, tamak lo untuk mengamal. Tu boleh. Ada seorang doktor, calon doktor di daerah Saudi Arabia nyemadon penelitiannya tu meneliti tengkorak manusia. Kebetulan ada pekuburan yang digali orang pakai alat berat tu, kadipindahan bangkai-bangkai itu, tengkorak-tengkorak tu kadipindahan ke tanah yang lah disediakan. Ketika tu anak calon doktor yang penelitian tadi membawa tungkek yang runcing. Sudah tu setiap basobok dia tengkorak manusia nyontaan. Di antara tengkorak manusia tu ada yang diantaknya kemudian diangkit dicium-ciumnya. Sudah tu ada lo tengkorak tu basoboknya tu diantamanya. Sipaknya tu bertanya seseorang banyak. Anak muda, apa yang kau lakukan? Ambo sedang S3, ambo calon doktor, ambo sedang penelitian. Penelitian apa? Penelitian tengkorak manusia. Itu ada tengkorak yang bercium-cium tu yang ba'a tu. Oh, itu tengkorak orang-orang yang ahli ilmu, sudah tu rajin pula mengamalkan ilmunya. Ba'anya ketika diantak jo apa tadi? Jo tunggak tadi. Keceknya ketika orang yang ahli ilmu, didangannya pengajian, didangannya pelajaran, masuk di suuk, menancap di otaknya, nyeturunkan ke hati, berbuah menjadi amalan. Ikulah tengkorak yang mulia di sisi Allah. Ikulah para hamba Allah sejati kecilnya. Sudah tu yang bersifat-sifat tadi yang ba'a tu, itu tengkorak yang bercucuk di telinga suuk, muncul di telinga kanan, yang mendengar pengajian, masuk suuk kedua kita. Apa pengajian posisi tadi? Antah hanya judulnya tamak tapi nak jalita si tadi. Masuk suuk keluar kita. Sudah tu ada pula yang diantak di suuk ndak amah masuk di suuk, melantun di suuk. Ndak ada berkesan sama sekali, ndak masuk sama sekali. Ikulah tengkorak yang menyesipaan. Mari kita menjadi orang-orang yang berilmu dan rajin pula mengamalkan ilmu. Al ilmu bila samarin kal ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu kalau tidak diamalkan sama dengan pohon tidak berbuah, tidak ada arti sama sekali, tidak ada bermanfaat untuk kehidupan. Terjauhlah hendaknya kita dari hal yang sedemikian. Mudah-mudahan pengajian kita tentang tamak pada hari ini berkesan, kemudian bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salah dan janggal dalam penyampaian, amba minta maaf dan segadang-gadangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.